Sahabat entrepreneur, salam hebat luar biasa, selamat pagi. Di pagi hari ini yang cerah ini, saya akan memberikan sebuah renungan tentang tujuan hidup. Ya, nah tujuan hidup itu saya sudah pernah membahas di video saya sebelumnya, yaitu apa tujuan hidup? Hidup yang selalu punya tujuan. Tapi di topik saya kali ini, saya lebih kepada pertanyaan-pertanyaan untuk menemukan tujuan hidup Anda. Saya tahu mungkin video ini tidak Anda butuhkan sekarang, karena mungkin yang Anda butuhkan dalam hidup Anda ini setiap orang berbeda-beda. Ya, tetapi sampai satu tahap Anda akan membutuhkan video ini. Dan video ini mungkin sekarang belum Anda butuhkan, tapi suatu hari saya percaya video ini akan Anda butuhkan. Apa saja? Simak dulu yang satu ini. Topik kali ini saya akan membahas sedikit Success Before 30. Sahabat entrepreneur, salam hebat luar biasa. Selamat pagi semuanya. Dan pagi hari ini saya akan menyapa Anda, para subscriber setia Success Before 30 channel, sahabat SP30, dengan sebuah renungan yang akan memberikan Anda penyegaran, memberikan Anda sebuah gambaran yang tepat, sebuah pemikiran yang fresh, dan akan memberikan Anda sebuah pandangan baru dalam hidup Anda. Baik, renungan saya di pagi hari ini, saya membaca sebuah artikel, yaitu siklus hidup manusia. Ya. Usia 4 tahun, manusia dikatakan sukses kalau dia tidak kencing di celana. Ya, Anda lihat di sini. Usia 12 tahun, manusia dikatakan sukses kalau dia sudah mempunyai teman. Kemudian usia 17 tahun, manusia dikatakan sukses kalau dia sudah punya SIM atau surat izin mengemudi. Usia 35 tahun manusia dikatakan sukses kalau dia sudah memiliki karir dan karirnya mencapai puncak. Nah, tetapi manusia ketika usia 60 tahun itu ibaratkan matahari mulai terbenam. Manusia dikatakan sukses di usia 60 tahun kalau dia bisa mengakhiri karirnya dengan baik. Ya, kebalikan di usia 35. Kemudian manusia di usia 70 tahun apabila dia masih punya SIM. Kebalikannya di usia 17 tahun. Karena tidak banyak orang usia 70 masih punya SIM dan masih bisa mengemudi. Anda dikatakan sukses kalau di usia 80 tahun Anda masih mempunyai teman. Karena di usia 80 tahun kebalikannya dengan usia 12 tahun. Ya, karena usia 80 tahun banyak orang yang sudah temannya sudah masuk di surat kabar, yaitu alias berita duka cita. Dan apalagi di usia 90 tahun, ya Anda dikatakan sukses kalau Anda masih bisa kencing sendiri alias tidak kencing di celana. Nah, sahabat entrepreneur, ini sebuah renungan kehidupan sebetulnya. Manusia itu siklusnya seperti matahari terbit dan matahari terbenam. Tetapi ketika matahari sudah mulai senja, apakah Anda masih bisa mengakhiri hidup dengan baik dan Anda masih tetap sehat dan walafiat? Nah, renungan saya kali ini, saya sebetulnya tertarik untuk membahas, saya pernah membaca sebuah artikel, yaitu penelitian tentang 100 orang 100 orang tertua di dunia yang bisa mencapai usia 100 tahun lebih, usia centurion. Centurion itu usia 100 tahun lebih dari 1 abad. Dan di dunia ini banyak orang yang sudah di usia 1 abad dan mereka masih hidup. Dan mereka hidup sehat. Ya, saya berikan linknya di sini, silakan linknya juga kalau Anda nggak bisa melihat, Anda lihat di deskripsi. Ya. Dan yang paling unik, mengapa dari 100 orang tersebut, 25% ini paling banyak, 25% itu adalah warga negara Jepang. Ya. Dan ternyata yang 75% yang lain itu tersebar di seluruh negara. Semua orang pasti punya orang tertua di dunia. Ada. Tapi kenapa 25% yang paling banyak itu didominasi oleh orang Jepang? Dan yang paling banyak itu tinggal di kota Okinawa. Nah, ternyata diselidiki, ternyata orang Okinawa itu memiliki satu prinsip. Nah, prinsip ini bernama Ikigai. Ya. Ikigai. Apa ini Ikigai? Yaitu tujuan hidup. Nah, renungan saya di pagi hari ini, saya akan memberikan Anda 4 pertanyaan yang ini selalu bisa dijawab dengan baik oleh orang-orang Jepang, orang Okinawa tersebut. Yaitu, apa tujuan hidup Anda Ikigai ini? Yang pertama adalah, pertanyaan pertama adalah, apa keahlian Anda? Ya, apa keahlian Anda? Dan yang kedua adalah, pekerjaan apa yang layak membayar saya? Itu pertanyaan kedua. Karena manusia hidup harus punya pekerjaan. Dan yang ketiga adalah, apa yang dibutuhkan dunia? Ya, apa yang dibutuhkan dunia? Jadi,
hidup itu harus bisa bermanfaat untuk orang lain. Dan yang keempat, apa yang Anda cintai? Nah, ketika Anda bisa menjawab 4 pertanyaan ini, Ikigai ini adalah sebuah prinsip bagaimana menggabungkan 4 pertanyaan ini menjadi sebuah kesimpulan. Nah, nanti Anda bisa lihat di diagramnya ini, Anda akan menemukan apa sebetulnya tujuan hidup Anda. Mungkin kalau Anda bertanya, mungkin renungan ini tidak Anda butuhkan sekarang. Tetapi saya percaya suatu hari, ketika Anda mencapai usia tertentu, Anda mencapai tahap tertentu, Anda akan pasti bertanya sama diri Anda, apa sih sebenarnya tujuan hidup saya? Nah inilah, ketika Anda bisa menemukan tujuan hidup Anda dari 4 pertanyaan ini inilah rahasia hidup orang Jepang yang tinggal di Okinawa. Mereka bisa hidup panjang usia, bahkan lebih dari 100 tahun. Nah yang pertama adalah, kalau Anda bisa menggabungkan apa keahlian Anda, dan yang kedua, apa pekerjaan yang layak membayar Anda, maka itulah yang dinamakan dengan profesi. Profession. Jadi profesi itu adalah penggabungan antara apa keahlian Anda, skill Anda, dan pekerjaan yang layak membayar Anda. Anda akan ketemu satu kata yang namanya profesi. Nah, ketika Anda bisa menggabungkan antara poin kedua dan poin ketiga, apa pekerjaan yang layak membayar Anda, dan apa yang Anda bisa berikan pada dunia, apa yang dibutuhkan sama dunia, dan ketika Anda bisa menggabungkan kedua ini, itulah yang namanya vocation. Nah, vocation itu adalah panggilan hidupmu. Nah, sahabat entrepreneur, sebetulnya saya pribadi, ketika saya membuat channel Success Before 30 ini 5 tahun yang lalu, saya sedang bertanya-tanya dalam hidup saya. Ya, ketika saya usia 30 tahun, saya sudah bisa cetak 1 juta US dollar. Saya usia 30 tahun, saya sudah bisa memiliki semua kebutuhan saya sudah tercukupi. Rumah, sandang, pangan, papan saya sudah tercukupi. Usia 33 tahun saya sudah keliling lebih dari 40 negara. Semuanya saya bisa traveling seluruh dunia. Saya sudah bahas di buku saya Badai Pasti Berlalu. Saya juga bertanya dalam hidup saya, apa lagi sih yang saya bisa lakukan di dunia ini? Kalau mengejar materi, nggak ada habisnya. Kalau mengejar kekayaan, saya nggak ada habisnya. Tetapi saya sampai satu titik, saya ada bertanya sama diri saya, apa sih yang sebetulnya saya cari dalam hidup ini? Ternyata ketika saya dalam perenungan, saya menemukan bahwa hidup ini saya harus bermanfaat untuk orang lain. Mungkin ini saya, tapi tidak untuk Anda. Mungkin saat ini Anda yang sedang stres mengejar kekayaan, stres sedang mengejar karir, Anda pekerjaan belum mantap, atau saat ini Anda sedang bergumul atau stres bagaimana mau membayar hutang. Mungkin Anda tidak akan tepat mendengarkan renungan saya ini. Tetapi ingat, hidup itu ada tahapannya. Ketika Anda mencapai satu tahap lagi, pertanyaan itu akan selalu Anda tanyakan pada diri Anda. Dan ketika Anda bisa menjawab di tahap tersebut, Anda akan naik level ke level berikutnya. Nah, saya di level ketiga, apa yang dibutuhkan dunia? Bagaimana Anda sekarang bisa berdampak untuk masyarakat dunia, kalau untuk diri sendiri aja masih kekurangan? Nah, ketika saya sudah mencapai kehidupan yang namanya bebas finansial dan bebas waktu, di satu tahap yang saya cari ini bukan lagi untuk memperkaya diri sendiri. Tapi apa yang misi yang saya berikan. Oleh sebab itu channel Success Before 30 ini, saya mendirikan channel ini untuk 1% penduduk Indonesia harus bisa menjadi pengusaha. Karena dengan menjadi pengusaha, maka Anda bisa membangkitkan ekonomi diri sendiri, membangkitkan perekonomian rumah tangga Anda, baru Anda bisa membantu negara. Dan yang pertanyaan keempat, yaitu apa yang Anda cintai. Nah, 4 pertanyaan ini saya sudah bisa jawab semua di saat usia saya mencapai usia ke-34 tahun. Ya, saya usia 34, saya bisa menjawab 4 pertanyaan ini. Saya tahu apa tujuan hidup saya. Ya. Dan itu sudah terjadi 8 tahun yang lalu. Dan ini terus akan saya lakukan, karena ini sesuatu yang saya cintai. Dan saya kembali ke apa yang terjadi kalau Anda menggabungkan poin kedua dengan poin ketiga, yaitu pekerjaan apa yang layak membayar Anda dan apa yang dibutuhkan dunia. Kalau Anda bisa menemukan penggabungannya ini, Anda akan mendapatkan apa yang namanya vocation, yaitu apa panggilan hidup kamu. Mungkin hidup Anda saat ini belum terpanggil, Anda belum bisa bermakna untuk dunia, tapi suatu hari ketika Anda sudah mencapai kesuksesan yang lebih luar biasa, Anda pasti akan mencari apa panggilan Anda. Dan yang keempat adalah apa yang Anda cintai.
apa yang Anda cintai, kalau Anda bisa menggabungkan apa yang Anda cintai dengan apa yang dibutuhkan dunia, Anda akan menemukan yang namanya mission atau misi. Nah, hidup Anda penuh misi. Nah, saya sudah punya misi membangun channel ini. Misi saya adalah 1% penduduk Indonesia bisa menjadi entrepreneur. Ya. Kemudian kalau Anda bisa menggabungkan poin keempat dengan poin pertama, apa yang Anda cintai dengan apa keahlian Anda, berarti itu luar biasa, bukan? Anda tahu apa yang Anda kerjakan, Anda tahu apa yang Anda cintai, dan Anda punya keahlian, ketika Anda bisa menggabungkannya, maka itu namanya passion. Saya sering bicara di video-video saya, Anda hidup harus punya passion. Kalau Anda bekerja dengan passion Anda merasa bekerja itu tidak seperti bekerja. Anda merasa bekerja itu seperti sebuah hobi. Nah, ketika Anda bisa menggabungkan poin pertama, 2, 3, dan 4, yaitu Anda juga bisa mengkombinasikan poin pertama dan kedua, poin kedua dan ketiga, poin ketiga dan keempat, dan poin keempat dengan poin pertama, Anda bisa menggabungkan yang namanya passion, profession, profesi, vocation, dan mission, maka Anda akan menemukan yang namanya ikigai, yaitu tujuan hidup Anda. Nah, sahabat entrepreneur, mungkin renungan saya pagi hari ini belum Anda butuhkan, mungkin ini juga tidak bisa menjawab apa kebutuhan Anda, tapi suatu hari saya percaya ketika Anda sedang mau mencari apa tujuan hidup Anda sedang mencari apa sih yang saya cari dalam hidup ini, Anda akan menemukan video ini. Anda akan mengulang video ini, Anda akan mencari tahu apa isi video ini, dan Anda akan mempelajari video ini, renungan pagi hari ini, dan itu bisa menjawab pertanyaan Anda. Semoga video kali ini, dari apa yang saya jawab tentang ikigai ini, bisa menjawab apa sih, bagaimana cara menemukan tujuan hidup Anda. Dan 1 pertanyaan ini, 4 pertanyaan ini, akan Anda cari ketika Anda sudah mencapai 1 tahap dalam hidup Anda. Ya, sahabat entrepreneur, demikian renungan saya pada pagi hari ini. Semoga Anda menemukan tujuan hidup Anda. Juga tolong tonton video saya, apa tujuan hidup Anda, yaitu hidup yang selalu punya tujuan. Kalau Anda belum punya tujuan dalam hidup Anda, semoga 4 pertanyaan ini bisa menjawab tujuan Anda. Dan apabila Anda bisa menjawab 4 tujuan ini, Anda akan menemukan ikigai Anda. Dan semoga Anda juga bisa hidup sehat, kaya, bahagia seperti orang Okinawa, panjang umur, sehat selalu. Mereka bangun lebih pagi, dan mereka menemukan tujuan. Kenapa saya harus bangun lebih pagi? Itulah orang Okinawa. Dan mereka bangun lebih awal, 1 jam lebih awal. Mereka tahu apa tujuan hidup mereka. Ketika mereka sudah tahu apa tujuan hidup mereka akan hidup riang gembira. Mereka bekerja tidak tertekan, mereka bekerja penuh bahagia. Dan itu ternyata rahasia umur panjang mereka. Demikian renungan saya pagi hari ini. Semoga hidup Anda punya tujuan. Dan jangan lupa senantiasa, saya doakan hidup Anda senantiasa lebih sehat, kaya, dan bahagia. Jangan lupa subscribe untuk memastikan Anda menonton video yang berkualitas. Selamat pagi, salam hebat luar biasa.